The Fed akhirnya menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Dari 4,25% jadi 4%. Media internasional langsung ramai menyebut ini kabar gembira bagi ekonomi dunia, termasuk bagi Indonesia. Tapi, jangan buru-buru bersorak. Pertanyaannya, apakah ini murni keputusan ekonomi atau justru hasil tekanan politik Donald Trump? Jerome Powell, ketua The Fed yang terkenal keras kepala dan anti menurunkan bunga saat inflasi masih tinggi, tiba-tiba melunak. Sangat jelas ada tekanan politik. Trump adalah pebisnis. Ia menginginkan bunga rendah agar modal murah, pasar saham naik, dan ekonomi terlihat kinclong menjelang pemilu. Namun inilah bahayanya. Independensi bank sentral yang selama ini diagungkan dunia ternyata bisa digoyang juga. Lihat kasus Lisa Cook, salah satu anggota Dewan Gubernur The Fed. Ia dituduh korupsi hanya karena mendapat KPR diskon rumah kedua. Kasus sepele dipelintir jadi amunisi politik. Apakah benar salah? Belum tentu. Tapi framing politik membuatnya seolah-olah bersalah. Pertanyaan besar muncul, The Fed ini masih independen atau sudah jadi mainan politik? Walaupun Trump kalah di pengadilan, hasil akhirnya tetap sesuai agenda Trump, suku bunga turun. Jadi sebenarnya siapa yang menang? Powell atau Trump? Sekarang tarik ke Indonesia, di sini justru lebih rawan. Revisi UU P2SK membuka celah besar bagi Presiden untuk ikut mengacak-ngacak Bank Indonesia. Kalau BI tidak patuh, tinggal diganti. Padahal di Amerika, anggota The Fed punya masa jabatan 14 tahun, tidak mudah dipecat begitu saja. Di Indonesia, 5 tahun saja dan rawan intervensi. Contoh paling ekstrim bisa dilihat di Kazakhstan. Bank sentral di sana ketahuan punya yayasan korup, tak ada yang dipenjara, lalu diminta mencetak uang demi kepentingan politik. Kalau menolak, siap-siap masuk bui. Artinya, independensi bank sentral bisa dibarter dengan keselamatan jabatan. Arah regulasi kita, sayangnya, sedang menuju ke pola seperti itu. Dampaknya ke Indonesia jelas. Saat The Fed menurunkan bunga, biasanya investor asing mulai keluar dari dolar dan masuk ke pasar negara berkembang. IHSG bisa naik, rupiah bisa stabil. Tapi itu hanya ilusi sementara. Karena jika penurunan bunga ini bukan berdasarkan fundamental ekonomi, melainkan tekanan politik, yang terbentuk adalah gelembung. Ekonomi tampak berkembang, padahal rapuh. Sekali inflasi naik, pasar akan panik. Kesimpulannya sederhana. Jika Amerika yang menjadi kiblat demokrasi ekonomi saja bisa kebobolan, apalagi Indonesia dengan sistem hukum yang sering dipelintir. Jika independensi Bank Indonesia semakin tergerus, bersiaplah. Investor asing akan lari, rupiah jatuh, harga barang melonjak, dan rakyat lagi-lagi menjadi korban.